Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Janji. Konfrontasi ekonomi antara kedua keluarga kota Wutan akhirnya berakhir dengan kemenangan Xiao Clan. Sedangkan klan Jiale, sebagai pihak yang kalah, pengaruhnya dengan cepat menyusut. Mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya. Konfrontasi antara kedua klan berhenti menjadi topik yang diperebutkan dengan hangat di kota Wutan setelah seminggu atau lebih. Orang-orang yang menyukai yang baru dan membenci yang lama, secara bertahap mengalihkan perhatian mereka dan mulai menempatkannya pada masalah penting lainnya, dan masalah ini adalah tentang pendaftaran Akademi Jianan. Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi paling terkenal di benua Douqi, Akademi Jianan hampir menjadi tempat suci di hati setiap remaja. Jika mereka bisa lulus darinya, perjalanan mereka selanjutnya akan mulus. Tidak hanya mereka bisa dengan bangga kembali ke rumah, mereka juga akan sangat dicari oleh semua pihak. Akademi Jianan terletak di sekitar perbatasan Kekaisaran Jia Ma yang berpotongan dengan dua kerajaan besar lainnya. Di negeri tak bertuan itu, Akademi Jianan hampir seperti negara kecil. Menurut akal sehat, untuk kekuatan yang terperangkap ini, tiga kerajaan secara alami tidak akan mengabaikannya, karena tidak ada jaminan bahwa suatu hari kekuatan ini akan diikat oleh lawan, yang akan menghasilkan ancaman besar bagi sisi pertahanan kekaisaran itu. Tentu saja, ini dalam kondisi bahwa kekuatan ini lemah, tetapi jika kehebatannya telah meningkat untuk dapat melawan tiga kerajaan tidak punya pilihan selain menghentikan tindakan mereka dan meninggalkan Akademi Jianan sendirian, seolah-olah itu seperti naga besar yang melingkar di tepi kerajaan mereka, jadi tidak ada yang mau memprovokasinya. Setelah mengalami banyak pertumbuhan selama bertahun-tahun, Akademi Jianan saat ini tidak hanya salah satu dari institusi pendidikan tinggi paling terkenal di benua Douqi, tetapi juga cukup bereputasi di antara warga dari tiga kerajaan karena jenis kerjasama yang tersembunyi antara itu dan tiga kerajaan. Untuk tiga kerajaan yang tidak cocok untuk dengan lancar menjaga kedamaian hampir satu abad di antara mereka, Akademi Jianan adalah faktor besar dalam menengahi dan mengancam mereka. Banyak hal ini menyebabkan reputasi Akademi Jianan di tiga kerajaan tumbuh semakin kuat. Selain itu, setiap tahun, Akademi Jianan akan mengirimkan sejumlah besar guru untuk pergi ke tiga kerajaan untuk merekrut siswa berbakat. Terhadap tindakan Akademi Jianan mengirim guru ke tiga kerajaan untuk merekrut siswa, ketiga keluarga kerajaan semuanya menyatakan persetujuan yang tinggi. Bagaimanapun, akademi pada akhirnya bukanlah sekte. Akademi tidak memiliki banyak batasan dan setelah lulus, sebagian besar lulusan akan memilih untuk kembali ke kerajaan mereka sendiri. Ini akan menjadi darah baru dan kuat ke dalam kekuatan kekaisaran, jadi selama keluarga kerajaan dari tiga kerajaan memiliki otak yang bekerja, mereka tentu akan setuju. Setelah beberapa hari, instruktur perekrutan dari Akademi Jianan akan tiba di kota Wutan. Semua perhatian kota Wutan dialihkan dari urusan kedua klan dari sekitar setengah bulan lalu ke perekrutan baru ini. Pergeseran ini memungkinkan Xiao Clan yang terus-menerus menjadi topik gosip untuk menghela nafas lega. Pendaftaran Akademi Jianan mementingkan bakat dan bukan latar belakang orang tersebut. Tanpa bakat yang cukup, seseorang akan kesulitan untuk memasuki akademi yang menandakan masa depan yang mulus. Tentu saja, tidak ada yang pasti, jika Anda memiliki dukungan yang kuat, Akademi Jianan tidak akan keberatan membawa Anda ke akademi selama beberapa tahun untuk mengumpulkan uang sekolah dalam jumlah besar. Karena ketidakpedulian Akademi Jianan mengenai status dan posisinya, sekarang di kota Wutan, bahkan para pengemis muda atau pencuri atau yang lainnya, mulai menunggu kedatangan para guru dengan penuh semangat. Jika mereka bisa melewati ujian, mereka akhirnya akan meninggalkan pekerjaan merendahkan mereka yang dipandang rendah oleh mata publik dan selanjutnya menjadi doze yang dihormati. Di bawah suasana mengemudi ini,
suasana baru-baru ini di kota Wutan bahkan lebih semarak daripada saat tahun baru dan setiap hari di luar kota, akan ada orang-orang yang dengan penuh semangat memandang ke kejauhan dengan ekspresi penuh harapan. Dibandingkan dengan orang-orang ini dengan harapan sepenuh hati, Xiaoyan sangat sibuk. Karena dia harus segera bepergian, selama periode ini, dia hampir selalu putus asa membuat obat penyembuhan. Melihat sosok Xiaoyan yang putus asa, Yao Lao akhirnya merasa tidak enak dan memutuskan untuk membantunya. Dengan kemampuan Yao Lao yang tidak diketahui dalam bantuan alkimia, sejumlah besar obat diselesaikan dan terus-menerus memasuki brankas Xiao Clan. Dengan jumlah yang disimpan ini, selama Xiao Clan menjualnya secara berkala, mereka bisa menjualnya selama 1 tahun atau lebih. Setelah Xiao Clan akhirnya menjual semua obat penyembuh ini, mereka pasti sudah mendapatkan banyak uang. Alkimia tingkat tinggi ini tentu saja membuat Xiaoyan lelah. Namun, proses pemurnian juga memungkinkan kontrolnya atas dou qi batinnya menjadi semakin lancar. Bahkan kendali atas suhu api menjadi lebih terampil. Peningkatan ini, dikombinasikan dengan persepsi jiwanya yang sangat dipuji, membuat tingkat keberhasilan Xiaoyan dalam membuat obat pembekuan darah hampir mendekati 60%. Tingkat keberhasilan setinggi itu akan menjadi sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh alkemis tingkat 2 yang berpengalaman. Sebanding dengan peningkatannya dalam alkimia, kekuatan Xiaoyan sendiri, di bawah bantuan obat mujarab Yao Lao yang dibuat dengan hati-hati, juga perlahan dan terus meningkat. Setelah Xiaoyan menyelesaikan serangkaian pengobatan terakhir, dou qi terkumpul di dalam tubuhnya dan memaksa dirinya untuk menerobos dan mendaratkan Xiaoyan di antara jajaran dou ze bintang 4. Xiaoyan sangat senang dengan perolehan tak terduga ini. Melihat ini, intensitas alkimia yang tinggi memiliki efek penguatan yang cukup besar dalam meningkatkan kekuatan seseorang. Tentu saja, meskipun alkimia memiliki beberapa efek penguatan, itu sangat membebani energi dan setelah kumpulan ramuan terakhir selesai, Yao Lao segera menghentikan Xiaoyan. Melihat ekspresi parah Yao Lao, Xiaoyan mempertimbangkan fakta bahwa penyimpanannya sudah cukup dan memutuskan untuk berhenti. Dia kemudian pergi ke kamarnya dan dengan lelah tidur selama sehari karena kehidupan sehari-harinya menjadi lebih santai lagi. Perlahan-lahan berjalan di klannya, menatap tempat latihan yang tiba-tiba terjepit, Xiaoyan sedikit bosan. Di setiap bidang, banyak anggota klan muda bekerja keras untuk pelatihan. Orang-orang ini berharap bahwa usaha hari-hari terakhir ini cukup untuk membuat diri mereka mencapai kriteria pendaftaran Akademi Jianan. Berdiri di tepi tempat latihan, Xiaoyan dengan malas melihat ke beberapa bidang, lalu dengan ekspresi bosan, berbalik dan pergi. Untuk orang-orang yang suka menunda-nunda ini, dia tidak memiliki banyak belas kasih. Meskipun dia awalnya mendapatkan kembali bakatnya, dia juga harus bekerja seperti anjing untuk terus berkembang. Orang-orang ini, tanpa banyak bakat, selalu bergantung pada latar belakang klan mereka kepada perayu yang tidak cocok dengan Xiaoyan. Dasar pendaftaran Akademi Jianan tidak rendah. Sebelum usia 18 tahun, seseorang harus mencapai 8 duan qi. Kriteria yang sedikit ketat ini saja telah menghancurkan impian banyak orang. Tentu saja, dengan pandangan Xiaoyan, hanya akan ada 2 orang di tempat latihan ini yang dapat memenuhi kriteria ini. Kedua tangan memegang bagian belakang kepalanya, Xiaoyan melempar klan ini dari pikirannya karena berapa banyak orang yang terdaftar bukanlah urusannya. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiaoyan memasuki jalan kecil lainnya, berjalan ke taman bunga di halaman belakang. Sosok wanita yang akrab, duduk dengan cantik di antara bunga-bunga, tampak sangat cantik. Sedikit menyipitkan matanya menatap punggung yang melengkung sempurna itu, ekspresi lembut muncul di wajah Xiaoyan. Sambil tersenyum ringan, dia perlahan berjalan menuju gadis berpakaian hijau yang sedang menatap pohon willow dengan linglung. Xiaoyan gege, kamu akan segera pergi. Sebelum mencapai gadis muda itu, suara yang sedikit sedih memasuki telinga Xiaoyan.
Langkah kakinya berhenti sebentar, Xiao Yan mengangguk tanpa daya dan perlahan berjalan ke depan untuk berdiri di samping Sun Er. Memalingkan kepalanya, dia melihat wajah cantik yang sedikit sedih itu. Sambil tersenyum ringan, dia mengulurkan tangannya dan menepuk kepala kecil Sun Er sebelum tangannya perlahan meluncur ke bawah rambut lembutnya. Perasaan nyaman membuatnya merasa sedikit terpesona. Kamu tidak pergi ke Akademi Jianan lagi. Membiarkan Xiao Yan memainkan rambutnya dengan intim yang tidak pernah disentuh pria lain, Sun Er bertanya dengan lembut. UN. Mengangguk, Xiao Yan dengan lembut tertawa, saya juga memiliki barang-barang saya sendiri yang harus saya lakukan. Nalan Yanran? Sun Er dengan ringan menggigit bibirnya saat dia berkata dengan suara rendah dengan mata berairnya berdenyut dengan semacam rasa dingin yang tidak bisa dijelaskan. Telapak tangan yang memainkan rambutnya berhenti sebentar, Xiao Yan mengangkat bahu, sedikit tertawa dan berkata, janji yang telah ditetapkan di depan banyak orang, aku tidak bisa melewatkannya kan? Jika itu masalahnya, bahkan kamu akan membenciku. Alis Sun Er berkerut ringan, mendesah pelan dan kemudian menggunakan suara yang hanya bisa didengarnya bergumam, aku seharusnya tidak membiarkan dia hidup saat itu. Haha. Yakinlah, setelah masalah ini selesai, aku akan pergi ke Akademi Jianan untuk mencari Sun Er. Paling lama 1,5 tahun. Tunggu tidak, hanya setahun. Melihat wajah Sun Er yang tiba-tiba menjadi pahit, Xiao Yan segera tertawa dan mengubah kata-katanya. Xiao Yan gege, sebenarnya, jika Anda mengikuti Sun Er juga memiliki rencana untuk membiarkan Anda mengalahkan Nalan Yanran dalam waktu yang dijanjikan. Menggigit bibirnya setelah berpikir sejenak, Sun Er tiba-tiba berbicara dengan ragu. Sambil tertawa getir, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan dengan sendirinya menghela nafas, gadis ini terkadang mengucapkan beberapa kata yang membuatku merasa sedikit malu. Aku tahu Xiao Yan geget tidak akan berpikir bahwa ini adalah amal. Sun Er tersenyum manis dan berkata. Senyum lembut, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia menghembuskan napas dalam ketakutan dan sambil tertawa berkata, yakinlah, saya memiliki keyakinan bahwa setelah setahun, saya akan naik ke fraksi awan berkabut dan bertempur dengan Nalan Yanran. Menatap Xiao Yan yang tiba-tiba menjadi sombong, Sun Er tanpa daya menggelengkan kepalanya dan hendak membujuknya sekali lagi, ketika Xiao Yan tiba-tiba berbalik, mengulurkan tangannya, dan dalam sekejap, meraih pinggang kecil Sun Er, menarik dengan kasar dia ke dalam pelukannya. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi taman bunga, pohon willow melayang ringan, seorang pria muda memeluk erat seorang gadis muda seolah mereka tidak akan pernah terpecah. Tindakan Xiao Yan yang tiba-tiba membuat Sun Er ketakutan dan setelah beberapa saat, ujung telinga lembut Sun Er berubah menjadi merah cerah. Sedikit berjuang untuk beberapa saat kemudian dengan malu-malu berhenti, wajah kecilnya sedikit dipenuhi dengan lapisan merah merona yang memikat. Sun Er, setelah 1 tahun, aku akan pergi ke Akademi Jianan untuk menemukanmu, tunggu aku. Menenggelamkan kepalanya di rambut lembut itu, pemuda itu berjanji, akhirnya membiarkan gadis yang sedang kebingungan itu menganggukkan kepalanya dengan patuh. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.